wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mustafa Lorenza, asal sekolah SMK Negeri 1 Banglamutu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik percakapan praobservasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Hasnawati MSPD. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Banglamutu. Baik, apa kabar hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu. Sebelum saya melakukan pengamatan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan pengamatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah untuk persiapan awal agar ketika Ibu mengajar di dalam proses pembelajaran sudah lebih siap dan sudah lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Hasnawati. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu melakukan struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu menemukan kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana area pengembangan atau yang ingin dilakukan observasi? Baik, area yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, yang pertama, peserta didik menguraikan struktur laporan teks prosedur, dan yang kedua, pada keterampilan, peserta didik dapat membuat rangkuman atau membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya peserta didik. Nah, saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang Ibu Hasnawati, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pelajar peserta didik yang integrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan ke kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, jadi untuk strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, membagi kelompok peserta didik berdasarkan kemampuannya, keaktifan peserta didik. Model pembelajarannya adalah PBL, dan metodenya melalui diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menggunakan beragam contoh gambar teks prosedur, kemudian ada LKPD, PPT, dan desktop tentunya. Nah, kira-kira kapan Ibu Hasnawati melakukan pembelajaran? Apa? Berapa? Kebetulan jam pelajaran saya ada pada hari Rabu, dan di kelas 11 media yang keempat dan lima. Nah, hari Rabu saya
akan melakukan supervisi kelas dan saya akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas itu. Nah, setelah Ibu melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan support untuk melakukan observasi, mengingatkan persiapan pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih maksimal, termasuk model pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk percakapan observasi. Sukses selalu Bu ya, sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Rabu ya Bu. Ya baik, terima kasih. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat semua? Ada yang sarapan? Ya, ada. Sarapan dulu baru masuk ke belajar ya, supaya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya mengajak kepada sekalian untuk membaca doa ya. Silakan ke kelas untuk pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasanya kalau kita masuk sebelum masuk materi ya, biasanya ibu ada jadi ya. Ya. Bisa? Bisa. Bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Tiga. Tepat suku ya. Semuanya yang kita ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin dipelajari pada pagi hari ini ada 4 ya. Yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menemukan struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menemukan kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, yang keempat yang terakhir adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sip, teks prosedur itu siapa yang bisa angkat tangan? Apa pengertian teks prosedur? Cara melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan Oke, sesuai dengan keinginan seseorang. betul sekali. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir yang ketiga. Masih ingat ya, ada beberapa jenis-jenis teks prosedur ya, ada Iya. apa yang bisa sebutkan? Itu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Oke, Pak. Dan coba perhatikannya, silakan kalian yang di atas. Ya, tentang teks prosedur. Ibu jelaskan ya. Kalau kita berbicara tentang teks prosedur, berarti ada
Tujuan adalah mengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bagian tujuan yang berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua itu apa hasil akhirnya? Ya, yang akan kita capai. Kita berangkat namanya itu adalah perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Nah, jadi mereka akan berangkat berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi ada cara-cara dalam langkahnya. Kalau seumpamanya ya, kalau kita mau masak nasi goreng, tentu ada tata cara. Kalau kita tidak mau ikuti tata caranya, maka nasi gorengnya tidak akan enak rasanya, ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah ya, kalau seumpamanya kalau kita mau ambil rekening kita ya, membuat rekening tentu ada persyaratannya, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lewati ya. Oke, paham sampai sini langkah-langkah? Itu ada langkah-langkah yang ada tahapan-tahapan yang kita lewati. Tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, tahapan ketiga sampai seterusnya. Ya, sampai berakhir pada tujuan yang akan kita capai. Nah, terus selanjutnya kita berangkat ke penegasan ulang. Ya, penegasan ulang itu harapannya kita itu manfaatnya apabila produk itu kita jalankan dengan baik dan benar. Ya, otomatis bagian produk ini itu kan merupakan bagian dari apa yang akan kita ingin capai ya, apa yang ingin kita capai itu bisa berhasil. Ya, jadi seumpamanya kita sudah berhasil membuat nasi goreng ya. Nah, demikianlah pembuatan cara-cara pembuatan nasi goreng spesial. Seperti itu ya. Apa namanya itu ya? Sekarang kita berangkat ke kaidah kebahasaan. Oke, kaidah kebahasaan itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah kata kerja liberasi. Yang kedua adalah kata material. Yang ketiga adalah kata etis. Dan yang keempat adalah kata konklusi. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat, tujuan, dan tata cara. Ya, oke. Kita lanjut ke kata imperatif. Kata imperatif itu apa sih? Artinya ada yang tahu itu? Kata imperatif Perintah. kalimat kata berarti kata perintah itu ada kata-kata memerintahkan kita untuk sesuatu. Seumpamanya seperti misalnya carilah, temukan, buatlah, ya. Seperti itu berarti kita diperintahkan oleh tersebut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kata bermaterial. Kata apa itu? Kata kerja. Berarti kata kerja berhubungan seperti contohnya cara membuat nasi goreng spesial. Kata-kata membuat terbuat dari kata dasar buat. Jadi buat catatan kata permintaan ya. Jadi membuat. Oke, selanjutnya menggunakan kata teknis. Apa sih kata teknis itu? Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang tertentu. Contohnya misalnya, kalau kita berada di bank, kira-kira kata teknisnya apa? Error, rekening, apalagi saldo, ATM, ya itu berkaitan dengan bank. Tetapi kalau berkaitan dengan cara pembuatan nasi goreng, nanti apa yang Anda dapatkan? Itu menggunakan kata-kata bumbu. Ya, kata-kata bumbu ada, ya. Oke, bahan ada. Oke, paham sampai sini? Oke, paham. Selanjutnya ada kata konklusi penjumlahan. Satu, dua, 3, 4, 5, satu, dua, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4. Oke, yang angkat tangan siapa? Ya, sekarang bergabung dengan sesuai dengan yang sedang oleh kelompoknya.
Nanti tulis namanya di situ. Boleh dari kelompok tulis namanya. Ini kelompok 3 ya. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah dapat. Ya, Bu. Oke, baik. Ibu jelaskan dulu. Ibu. Ini apa? Komputer. Gambar Komputer. Sekalian masuk di ya. Nah, ini ada prosedur tentang bagaimana langkah-langkah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu struktur teks prosedur itu ada 3. di sini. Coba perhatikannya, yang mana yang menyatakan bahwa di sini ada tujuannya Pasti yang adalah mematikan komputer. Ya, mematikan komputer adalah tujuannya. Kita sudah melakukan nanti bagaimana cara mematikan komputer itu. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya mulai dari pertama pastikan Anda telah selesai menggunakan aplikasi ya. Yang seterusnya yang kedua, kemudian klik menuliskan ya, ibu jelaskan kembali ya. Di atas ini kan ada LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nah, di sini ada nama kelompok ya. Kalian tulis nama kelompok atau kelompoknya itu siapa? Nah, kota-kotanya ya. Nah, di sini ada teks prosedur dia menata rambut pendek. Nah, di kelompok 1 dengan kelompok 2 itu tugasnya adalah menentukan struktur teks prosedur. Jadi kalian harus menentukan strukturnya, ya. Mulai dari langkah-langkahnya, tujuannya, langkah-langkahnya, dan penegasan. Nah, terus selanjutnya untuk kelompok 2 dan 3 dan 4 ya. Kalau untuk kelompok 3 masalah ya, ini ada lembaga kerja peserta didik, ada nama kelompoknya. Terus beda ini ya, untuk kelompok 3 dengan 4 ada di situ kalian bisa menentukan gaya kebahasaannya ya. Jadi 3 dan 4 itu mengerjakan gaya kebahasaannya apa. Kalau kelompok 1 dengan 2 adalah menentukan struktur teks prosedur. Oke, paham? Oke, silakan. Jadi silakan ditanyakan semua tugasnya. Kalau ada yang ingin dijelaskan boleh ditanyakan sambil ya. Oke, silakan kerja. Berdiskusi ya. Tadi kan ibu sudah jelaskan itu kalau kalimat imperatif itu adalah kalimat pertama. Kalau dia menyatakan kalimat dengan iya, betul ya. Di sini kelompok 3 gimana? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Ayo. Boleh, silakan, dibantu ya. Nanti yang banyak tolong diberikan. Ya.
yang paling pertama itu buka kita ya. Ya harus dirapikan ya, harus rapi tulisannya biar itu udah oke, sisa 5 menit ya untuk kasih waktu. Jadi saya harapkan nanti semuanya bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai diskusi, nanti ada yang tanya jawab sama temannya ya. Harus ada tanya jawab ya. Silakan bertanya ke kelompok yang akan tampil nanti. Jadi dia menata rambut ini termasuk tata cara atau melakukan? Kalau tata cara itu seperti cara membuat tanah, ya. Itu berarti melakukan ya langkah untuk menata rambut pendek, ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Belum kedua? Sudah, Sudah juga? Lalu kelompok tiga bagaimana? sudah, Bu. Selesai. Oke, Mbak, bisa kelompok ya. Jadi sebentar dulu temannya ya. Biar sebentar dulu semuanya ya. Ditunjuk. Tidak apa-apa. Kelompok satu ya, oke. Kita mempersilakan kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks prosedur tentang kiat menata rambut pendek. Nah, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Sarah sebagai moderator. Saya Ahmad sebagai penulis. Dan saya sebagai pemateri satu. Saya materi kedua. Saya materi ketiga. Nah, langsung saja saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Untuk menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana merawat rambut pendek dengan baik. Saya kembalikan kepada penjelasan. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Perkenalkan, saya Blan dan menjelaskan tentang langkah-langkah. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dapat merawat rambut pendek dengan baik. Yaitu pertama, berikan rambut dengan handuk. Yang kedua, belum menggunakan produk styling. Yang ketiga, temukan blow dry dari akar rambut. Dan yang keempat, terakhir, akan berisi penuh beri kesan bervolume. Saya kembali kepada moderator. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan ulang. Penjelasan ulangnya adalah kiat menata rambut pendek dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia jawaban yang dapat kami sampaikan dari teks prosedur kiat menata rambut pendek. Nah, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan. Saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik yaitu Baik, oleh pemateri kedua. Ya, saya jawabnya. Yang pertama itu keringkan rambut dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, lakukan blow dry dari akar rambut. Dan yang terakhir, akan berisi penuh beri kesan bervolume. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya?
Tetap tunggu. Ya, dan dengan satu bantuan jelas. Jelas ya, itu yang dan Oh ya, dan oke, itu dari kelompok kami. Sekian presentasi kami berkaitan dengan ada yang bertanya? Kelompok 2, salam semangat kelompok 3 ya. Terakhir dari kelompok 3. Siap ya. Dan selamat pagi. Presentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur. Di sini saya sebagai moderator, teman saya sebagai konsulen dan yang lainnya sebagai pemateri. Jadi langsung saja saya persilakan kepada materi yang pertama. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tujuan prosedur. Tujuan prosedur menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah menata atau merawat rambut pendek dengan baik dan benar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagian langkah-langkah dalam teks prosedur dia menata rambut pendek saya berikan kepada pemateri kedua. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah rambut pendek. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dapat merawat rambut pendek dengan baik, yaitu 1. Keringkan rambut dengan handuk. 2. Gunakan produk styling. 3. Lakukan blogging dari akar rambut agar terisi penuh, beri kesan bervolume. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau penjelasan yang dalam teks ini saya berikan kepada materi. Sudah memberi saya kesempatan untuk membaca materi ini. Jika penegasan ulang, dia menata rambut pendek dengan baik dan benar. Akan kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Sekiranya ada tanggapan yang ingin diberikan kepada kelompok kami, saya persilakan. Nama saya Sarah dari kelompok 1. Ingin bertanya tujuan dari teks prosedur yang menata rambut pendek. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kami pertanyaan dari kelompok 1 kami terima dan akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, tujuan prosedur itu menjelaskan tahapan, art dan langkah-langkah yang menggunakan. Dan kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini saya sebagai moderator, teman saya sebagai konsulen dan materi. Langsung saja kami bahas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membacakan materi yang pertama. Kata perizinan imperatif. Lakukan perizinan menggunakan termasuk pastikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi kedua. Serum, akar rambut, dan slow teknis. BOP, styling, serum, akar rambut, dan slow tik. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi keempat. Kecilkan sedikit suaranya ya, supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Tentang mobilistik yang padahal dengan begitu saat dan Oke, sudah? Saya mesti tanya jawab. Oke, selanjutnya melaksanakan pertanyaan kelompok lain. Barangkali ada kelompok lain yang ingin mempunyai kelompok 4 deh. Ada
Apakah ada kata konjungsi padahal dalam teks dia gunakan rambut pendek? Saya Hikmah dan akan dijawab oleh teman saya. Cari. Ada kata apa? Ada kata padahal. Padahal jangan ada yang ditanyakan. Itu padahal kata kunci apa ya? Ya. Ada dalam bacaan sini. Ya, kita sama-sama saja lihat ya. Kalau yang itu ya, kata yang ada padahal Nomor 1 yang padahal cara ini bisa membuat ya. Ada ya? Di cara-cara. Coba dicobakan. Tata cara kaitan dengan rambut. Padahal cara ini bisa membuat rambut tidak patah. Mengikat rambut sambil dipijat perlahan. Saya kembali saya menjelaskan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang struktur teks prosedur, tentunya kita dapat tahu ada tiga unsur dalam teks prosedur. Yang pertama itu tujuan, yang kedua tata angka, dan yang ketiga penegasan ulang. Dan tentunya dengan mempelajari teks prosedur ini, kita sudah tahu bagaimana cara dan tata angka agar kegiatan yang kami lakukan dapat tercapai tujuannya. Oke, bagaimana saya membahasakan struktur teks prosedurnya dengan bahasannya ya. Jadi kaidah bahasa itu ada kalimat dari berikutnya ya, ada kalimat kata berbanyak, ada apa tadi deskripsinya, dan ada kali kata konjungsi. Ya, begitu ya. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ajak kepada coba Muhammad Royan, pimpin temannya untuk berdoa ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, mari kita bersama berdoa dulu dari yang masing-masing. Berdoa untuk saya. Oke, sekali lagi ya kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa Lorenza, asal sekolah SMK Negeri 1 Bamalamutu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada percakapan pasca observasi kelas, saya masih ditemani oleh rekan saya Bu Asnawati selaku guru bahasa Indonesia dan sebagai guru yang diobservasi di kelas. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung? Karena belum terbiasa, jadi masih ada perasaan tegang. Tapi alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik, Pak. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan, tahapan dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas?
Baik Pak, terima kasih. Kalau tahapan yang saya buat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk dari segi pengetahuan, setelah melakukan pembelajaran itu, peserta didik mampu menemukan struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan struktur kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis teks prosedur dengan baik dan benar. Dan untuk keterampilan, peserta didik mampu menuliskan dan menyusun teks prosedur dengan baik dan benar. Menurut Ibu, apa saja kendala-kendala pembelajaran yang Ibu hadapi di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan pada peserta didik. Kekurangan itu bisa diceritakan kembali itu seperti apa kekurangan atau kendala yang dihadapi? Baik, terima kasih. Kekurangan dan hambatan yang ada di dalam kelas adalah masih ada beberapa peserta didik yang belum maksimal terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya, peserta didik tersebut masih kurang aktif, terkesan masih mengandalkan temannya. Jadi seperti itu Bu ya? Iya Pak. Mungkin kira-kira apa solusi yang Ibu akan lakukan ketika mengalami permasalahan seperti itu kembali? Baik, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah peserta didik yang terbilang banyak, sehingga saya harus membagi jumlah peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, sehingga anak akan belajar lebih nyaman lagi. Baik, Bu Husnawati, jadi itu rencana ke depan Bu ya. Jadi pada saat melakukan pembelajaran di kelas, Ibu akan menyesuaikan dengan keadaan peserta didik di dalam kelas. Ada yang gaya audio, kemudian ada visual dan kinestetik. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya. Nah, saya tunggu cerita-cerita hebat dari Ibu setelah ini. Terima kasih Bu atas waktunya, sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.